pembahasan kasus tentang karyawan. Jadi karyawannya itu bernama Claudia. Jadi Claudia itu seorang eksekutif pemasaran. Dia ini orangnya sangat ambisius, tapi cenderung lebih suka bekerja individu atau sendiri. Nah, Claudia ini juga kurang bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, atas saran dan arahan dari atasannya, Claudia ini disuruh mengikuti program pelatihan outdoor yang berfokus pada kerjasama, komunikasi, dan kepercayaan. Nah, dari kegiatan seperti Trust Leader ini dan memanjat dinding, Claudia akhirnya belajar bahwa keterbukaan, berbagi beban, atau saling percaya itu justru mempermudah pekerjaannya dan membuat pekerjaan itu menjadi lebih efektif. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari kasus di chapter 3 ini, keberhasilan itu bukan hanya tentang kemampuan individu, tetapi bagaimana seseorang itu mampu membangun hubungan dengan orang lain dan bagaimana orang tersebut mampu bekerja sama. Nah, ini baru masuk ke teori pertama, yaitu a few words about theory. Jadi teori itu ibaratkan peta yang membantu kita tuh memahami cara sesuatu itu bekerja. Nah, teori yang baik itu yang mampu memprediksi dan mengarahkan kita itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam bisnis atau pelatihan, teori itu sangat penting karena di tiap organisasinya itu teori berbeda-beda. Nah, oleh karena itu teori itu tidak boleh hanya ditiru saja, tetapi perlu dipahami seperti bagaimana orang tersebut belajar, bagaimana orang tersebut termotivasi, atau bagaimana sih lingkungan di sekitar itu mempengaruhi. Nah, contohnya itu ada di buku itu ada contoh anak kecil yang menggunakan kata please saat meminta es krim kepada orang tuanya. Awalnya anak tersebut tuh meminta es krim menggunakan kata I want ice cream, tetapi orang tuanya itu tidak menurutinya dan orang tuanya itu meminta anak tersebut untuk menggunakan kata yang lebih sopan. Dan akhirnya anak tersebut berpikir dan menambahkan kata please. Jadi dia meminta I want ice cream please, dan akhirnya kata orang tuanya itu menurutinya. Tetapi karena dituruti, anak tersebut tuh jadi sering menggunakan kata tersebut secara berulang-ulang, dan akhirnya orang tuanya itu merasa jengkel karena anak tersebut terus memintanya. Nah, dari situ anak kecil tersebut tuh belajar bahwa sebenarnya kata please ini tuh sebenarnya efektif, tetapi jadi tidak efektif karena terlalu sering digunakan. Nah, karena itu dari sini kita dari contoh itu anak kecil itu tuh belajar tentang teori, bahwa teori itu perlu dari pengalaman, diuji dan diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini ada understanding motivation and performance. Jadi kinerja itu bukan hanya soal kemampuan, walaupun terampil, pintar, tapi jika tidak memiliki motivasi, bisa kemungkinan besar orang tersebut tuh tidak akan mau bekerja. Berlaku juga jika lingkungan di sekitar itu tidak mendukung. Nah, di contoh di sebelah kanan pojok sana itu ada contoh itu tuh menggambarkan 3 hal penting yang menggambarkan kinerja seseorang, di mana rumusnya itu ada performance sama dengan motivation dikali KSA dikali dengan environment. Nah, di dalamnya ini tuh ada knowledge, skills, dan attitudes atau biasa dikenal KSA, kayak misalnya pengetahuannya, kemampuannya, atau bagaimana perilakunya. Terus juga ada motivation. Motivation itu maksudnya kayak dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal gitu. Nah, kalau environment ini kayak lingkungan di sekitarnya. Nah, ketiga hal ini tuh sangat mempengaruhi kinerja gitu. Jadi jika seseorang ini memiliki kinerja yang baik, maka perlu ketiga hal penting ini. Jika dari salah satu ketiga hal ini nilainya ada yang rendah atau buruk, maka berpengaruh pada kinerja orang tersebut akan buruk. Jadi ketiga ini nilainya harus sama-sama tinggi atau baik gitu. Selanjutnya di sini motivation, why do they act like that? Nah, motivasi itu seringkali didefinisi sebagai arah. Ini ada faktor-faktor yang mencerminkan motivasi seseorang. Misalnya, yang pertama itu ada kebutuhan apa saja yang ingin dipenuhi oleh seseorang tersebut. Terus yang kedua, jenis kegiatan apa yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga, berapa lama sih orang tersebut melakukan aktivitas tersebut. Terus yang terakhir, seberapa keras seseorang bekerja pada aktivitas tersebut. Selanjutnya di sini ada needs theory atau biasa dikenal dengan singkatan ERG, di mana I-nya itu adalah existence needs. Nah, ini tuh merupakan kebutuhan
kebutuhan dasar kayak misalnya keamanan, kenyamanan, makanan. Terus untuk R-nya ini dia relatedness needs. Jadi ini tuh kebutuhan untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Terus seperti kayak diterima atau dihargai oleh orang lain. Terus yang G-nya itu ada growthness. Jadi ini kebutuhan untuk berkembang, berprestasi dan merasa mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya ada proses teoris. Nah, ini tuh proses yang menjelaskan bagaimana seseorang tuh mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, salah satunya itu ada classical conditioning. Nah, classical conditioning ini tuh merupakan respon otomatis terhadap sinyal tertentu. Nah, di bawah ini ada contoh classical conditioning proses. Jadi ini tuh ceritanya ada Pavlov, dia ini melakukan eksperimen kepada anjing, di mana dia tuh mengaitkan bunyi bel dengan makanan anjing atau bubuk daging, sehingga anjingnya itu tetap mengeluarkan liur atau respon alami walaupun hanya membunyikan bel tanpa ada makanan dagingnya. Nah, di mana di step pertama ini ada unconditional stimulus. Jadi si Pavlovnya ini hanya memberikan makanan daging atau bubuk daging kepada anjingnya, dan hasilnya itu unconditional response atau responnya itu anjingnya tetap mengeluarkan liur. Di step kedua ini si Pavlov mulai mengombinasikan conditional stimulus dengan unconditional stimulus, di mana jadinya si Pavlov mulai mengaitkan bunyi bel tersebut dengan makanan anjingnya itu sendiri, dan hasilnya unconditional response. Jadi anjingnya tetap mengeluarkan liur. Nah, di step kedua ini si Pavlov tuh melakukannya sesering mungkin. Nah, masuk ke step ketiga itu masuk ke conditioned stimulus. Jadi si Pavlov ini mulai hanya membunyikan belnya saja tanpa memberikan makanan dagingnya kepada anjingnya. Dan ternyata hasilnya itu conditioned response. Nah, ini tuh masuk ke dalam classical conditioning karena anjingnya itu tetap mengeluarkan liur ternyata tanpa ada makanannya itu. Nah, ini yang tadi disebut bahwa anjingnya itu sudah memberikan respon alami terhadap sinyal tertentu. Nah, selanjutnya ini ada reinforcement theory. Jadi ini tuh tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakannya itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada prinsip dasar atau biasa dikenal law of effect. Nah, yang pertama itu perilaku yang memberikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini tuh biasanya akan cenderung untuk diulang. Nah, kebalikannya jika perilaku itu tuh memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan, malah cenderung akan tidak diulang. Yang kedua itu ada operant conditioning. Nah, ini tuh operant conditioning ini merupakan proses belajar dari fase stimulus, respons, dan konsekuensi. Nah, stimulus itu tuh artinya kayak ada sesuatu di lingkungan tersebut gitu. Nah, respon itu perilaku atau tindakan yang dia lakukan di lingkungan itu. Nah, kalau konsekuensi itu hasil dari tindakan yang diambil tadi, bisa berupa negatif atau positif. Nah, contohnya itu ada di sebelah sana yang ada gambar seseorang tuh lagi berjalan membaca buku dan di depannya itu ada lubang. Di mana proses stimulusnya ini seseorang tersebut tuh melihat ada buku yang menarik gitu. Nah, responnya akhirnya dia membaca sambil berjalan, sehingga konsekuensinya itu dia masuk ke dalam lubang. Nah, konsekuensi ini tuh masuk ke dalam konsekuensi negatif karena merugikan dirinya. Nah, karena konsekuensinya negatif, akhirnya orang tersebut tuh menjadi belajar bahwa kedepannya dia tidak akan membaca buku sambil berjalan lagi karena misalnya kayak berbahaya gitu. Nah, ini masih reinforcement theory. Nah, gambar ini tuh menjelaskan bagaimana konsekuensi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini tuh berkaitan sama yang tadi, di mana di tabel ini ada 4, yaitu yang pertama yang di paling atas itu ada behavior positively reinforced, yang keduanya di pojok kanan yang bawah itu ada behavior negatively reinforced, yang ketiganya di pojok kanan atas itu ada behavior punish, dan di yang terakhir itu ada behavior punish atau extinction. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang behavior positively reinforced.
Jadi dia ini, nah untuk yang horizontal itu kan ada desired consequence sama undesirable consequence. Desirable consequence itu artinya konsekuensinya itu menyenangkan atau diinginkan. Nah sebaliknya di sebelah kanan itu undesirable consequence itu artinya konsekuensinya tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Nah untuk di vertikalnya itu ada train reserve, artinya orang tersebut tuh menerima sesuatu, atau train loss, artinya orang tersebut kehilangan sesuatu. Nah di contoh yang pertama ini positive reinforcement, itu yang di atas yang tadi pertama, itu dia kan termasuk ke dalam desirable konsekuensi dan train reserve, yang artinya yang pertama ini dia tuh mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan dan orang tersebut tuh menerima sesuatu. Nah contohnya tuh misalnya kayak karyawan yang bekerja dengan baik sehingga dia mendapatkan bonus. Nah kemungkinan besar kedepannya dia akan terus bekerja sangat baik karena dia tuh mendapatkan bonus gitu. Nah dari contoh ini tuh menunjukkan bahwa dia tuh mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan dan orang tersebut tuh karyawan itu tuh menerima sesuatu gitu, gaji lebihannya. Terus di contoh yang kedua ada negative reinforcement ini merupakan perilaku menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. Nah ini tuh masuk ke dalam konsekuensinya yang tidak menyenangkan dan karyawannya itu atau orang tersebut kehilangan sesuatu. Contohnya misalnya kayak karyawan yang datang tepat waktu karena atasannya tuh omelannya jadi hilang gitu, jadi nggak pernah ngomelin dia karena dia tuh selalu datang tepat waktu. Nah kemungkinan besar tuh dia akan datang tepat waktu terus karena dia tidak pernah dapat omelan dari atasannya. Nah itu dia mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, omelan tadi, dan dia tuh kehilangan perilaku buruknya. Jadi perilaku buruknya tuh yang tadi sering telat jadi hilang gitu. Terus yang ketiga itu ada punishment atau perilaku yang menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah ini tuh masuk ke dalam konsekuensi yang tidak menyenangkan, tetapi orang tersebut tuh menerima sesuatu. Misalnya contohnya kayak karyawan yang telat. Nah dia tuh dipotong gajinya sama atasannya karena dia tuh telat, dia kena hukuman gitu, dikasih potongan gaji. Nah ini tuh membuat dia tuh jadi kedepannya tuh mengurangi ketelatannya gitu. Jadi kayak dia nggak berani untuk telat lagi karena ada hukumannya gitu, potongan gaji. Nah itu konsekuensinya itu tidak menyenangkan dan si orang tersebut tuh menerima sesuatu gitu, tadi potongan gaji itu sendiri. Terus yang terakhir itu ada extinction. Ini masuk ke dalam konsekuensi yang menyenangkan dan karyawannya itu menerima sesuatu. Contohnya misalnya seseorang karyawan yang sering memberikan ide kepada atasannya dan sering dipuji. Nah di lain hari atasannya karyawan tersebut tuh memberikan ide tetapi tidak digubris atau tidak ditanggapi oleh atasannya, sehingga karyawan tersebut jadi enggan untuk memberikan ide lagi. Nah ini tuh merupakan perilaku yang tidak lagi menghasilkan hal yang diinginkan sehingga berhenti dilakukan. Nah ini kenapa masuk ke dalam desired konsekuensi, karena konsekuensinya itu menyenangkan untuk karyawannya. Jadi karyawannya tuh kayak nggak perlu pusing-pusing lagi memberi tanggapan atau memikirkan ide, tetapi dia tuh kehilangan sesuatu pujian dari atasannya. Terus untuk reinforcement versus punishment ini, reinforcement itu biasanya lebih efektif dibandingkan punishment. Kenapa? Karena reinforcement itu sendiri dia membentuk perilaku yang diinginkan. Sedangkan kalau punishment itu dia hanya menghilangkan perilaku yang buruk saja. Nah, ekspektansi teori ini menegaskan bahwa motivasi itu muncul jika karyawan itu percaya bahwa kinerjanya itu akan sesuai dengan harapannya. Nah, ekspektansi teori ini menjelaskan bagaimana seseorang itu memilih tindakan berdasarkan harapan mereka tentang hasil yang akan didapatkan. Nah, di sini ada 3 unsur penting di mana ekspektasi pertama itu orang tersebut tuh yakin bahwa dia tuh mampu gitu melakukan tindakan tersebut. Nah, ekspektasi kedua ini keyakinan bahwa orang tersebut tuh akan berhasil dan akan menghasilkan sesuatu yang penting. Nah, di evaluasi ini itu kayak seberapa penting sih atau seberapa menarik hasil dari tindakan itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, artinya seseorang itu akan memilih untuk melakukan tindakan
pojok sana. Itu ada contoh dari Claudia. Jadi di ekspektasi pertama ini dia dikasih dua pilihan, dimana pilihan pertama yang atas itu dia tuh yang sebesar 100% dia itu hanya diam di kantor menyelesaikan tugas-tugasnya, dan pilihan kedua sebesar 100% juga dia mengikuti seminar. Nah, masuk ke ekspektasi kedua, dia itu dibagi masing-masing konsekuensinya. Nah, untuk di pilihan yang pertama tadi yang dia hanya berdiam di kantor dan menyelesaikan semua tugasnya sebesar 50%, itu konsekuensinya bahwa skill dia tuh tidak akan meluas gitu, atau tidak berkembang karena dia tidak mengikuti seminarnya sebesar 50%, sehingga valensinya itu hanya 1 atau buruk. Terus di pilihan kedua masih di yang bekerja di kantor itu menyelesaikan tugasnya sebesar 90%. Si Claudia ini senang karena dia tuh menyelesaikan tugasnya gitu di kantor, sehingga valensinya itu 7 atau baik. Dan yang terakhir di pilihan kantor ini kemungkinan sebesar 30% dia itu akan direkomendasikan posisinya, dimana valensinya itu 10 atau sangat baik. Nah, di pilihan yang kedua, jika si Claudia ini mengikuti seminar, konsekuensi yang pertama sebesar 60% masih sama, si Claudia itu akan kemungkinan besar direkomendasikan. Nah, valensinya itu sebesar 10 atau sangat baik. Terus untuk 60%-nya skill dia tuh meningkat gitu, atau skillnya tuh menjadi lengkap. Nah, dimana valensinya itu 7 atau baik. Nah, sebesar 100% si Claudia ini merasa terbebani, stres atas tugasnya yang di kantor menumpuk tidak diselesaikan, dimana valensinya itu 1 atau buruk. Nah, dari contoh itu motivasi Claudia untuk ikut seminar yang lebih tinggi itu berada pada paling tinggi itu berada pada jika Claudia itu mengikuti seminar sebesar 11,2 dibandingkan dia hanya berdiam di kantor dan menyelesaikan tugasnya, yaitu sebesar 9,8. Nah, maka secara teori itu si Claudia ini lebih termotivasi untuk mengikuti acara seminar. Selanjutnya di sini ada self efficiency dan motivation. Nah, self efficiency ini merupakan rasa percaya diri seseorang terhadap kemampuannya gitu. Jadi dia tuh yakin terhadap kemampuannya. Nah, di mana di sini ada 2 jenis, ada self efficiency tinggi dan ada self efficiency rendah. Kalau self efficiency tinggi itu biasanya orangnya tuh cenderung lebih bersemangat, terus tidak mudah menyerah, lebih gigih, kreatif. Nah, kebalikannya kalau self efficiency rendah itu dia biasanya orangnya tuh mudah menyerah, terus enggan untuk mencoba gitu. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi self efficiency. Yang pertama, pengalaman sebelumnya. Misalnya kita pernah sukses atau gagal di masa lalu. Terus pengalaman yang kedua ada model perilaku dari orang lain. Misalnya kita melihat orang lain di sekitar, bisa kerabat, teman, atau siapa, dia tuh pernah berhasil atau pernah gagal. Terus feedback dari orang lain seperti dorongan dari keluarga, kritik dari teman, saran. Dan yang keempat itu kondisi fisik dan emosi. Jadi emosi itu mempengaruhi juga dari self efficiency ini. Misalnya kita lagi stres gitu, itu juga bisa menurunkan rasa keyakinan kita. Selanjutnya di sini ada understanding learning, yaitu pembelajaran gak bisa diamati secara langsung, tapi itu hampir semua orang merasakannya atau mengalaminya. Orang-orang yang merasa itu karena mereka telah belajar gitu. Bukti fisiologis ini menunjukkan bahwa pembelajaran terkait dengan perubahan pada struktur fisik dan neuronal otak serta fungsi elektrokimia yang terkait. Tapi perubahan elektrokimia ini tuh terjadi masih belum diketahui. Itu sesi yang kedua itu ada di definition of learning, ada teori kognitif. Bersikeras apapun bahwa meskipun pembelajaran dapat disimpulkan dari perilaku, itu terpisah dari perilaku itu sendiri. Dengan menganalisis cara orang merespon informasi dan cara perilaku yang berbeda dikelompokkan atau dipisahkan. Nah, teori kognitif ini juga mengembangkan teori tentang bagaimana informasi dipelajari. Bagi teori kognitif juga pembelajaran mewakili perubahan dalam konten, organisasi, dan penyimpanan informasi. Selanjutnya di sini ada implication of behaviors versus cognitive approach.
Dalam pendekatan behavioris, pelatih mengendalikan pembelajaran dengan mengendalikan stimulus dan konsekuensi yang dialami oleh peserta didik. Nah, peserta didik itu bergantung pada pelatih untuk memicu asosiasi yang benar antara stimulus dan respons. Sebaliknya, pendekatan kognitif itu lebih menyarankan peserta didiknya itu mengendalikan pembelajaran. Peserta didik yang akan mengikuti pelatihan yang datang itu dengan tujuan dan prioritas mereka sendiri. Nah, mereka itu juga memiliki struktur kognitif untuk memahami lingkungan mereka dan cara kerjanya. Mereka bahkan mengembangkan strategi mereka sendiri tentang cara belajar. Selanjutnya ada integration of cognitive and behavior. Pembelajaran ini didefinisikan sebagai perubahan relatif permanen dalam kognisi yang disebabkan oleh pengalaman dan secara langsung mempengaruhi perilaku. Nah, pembelajaran juga tidak bergantung pada perilaku. Perubahan kognitif yang relatif permanen dapat terjadi tanpa adanya perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya sini ada social learning theory. Teori belajar sosial atau juga sering dikenal sebagai belajar observasional atau belajar vicarious, mencakup prinsip-prinsip behavior tetapi memiliki prinsip penting yang membedakan dari pendekatan behavior murni. Prinsip ini tuh juga belajar dapat terjadi tanpa adanya perilaku terbuka dari pembelajaran yang didukung oleh penelitian yang signifikan. Jadi dari perspektif teori pembelajaran sosial, peristiwa dan konsekuensi dalam situasi pembelajaran proses secara kognitif dan dapat mempengaruhi perilaku bahkan jika pembelajaran hanya diamati. Proses kognitif yang menjadi bagian dari teori pembelajaran sosial yaitu ada motivasi, perhatian, retensi, dan dalam beberapa hal reproduksi perilaku. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada motivation. Motivation itu dipengaruhi ataupun mempengaruhi oleh proses-proses lain. Seperti konsep teori penguatan bahwa konsekuensi perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku di masa depan. Dengan kita mengamati perilaku orang lain, tuh pengamat bisa belajar tentang cara melakukan perilaku tersebut dan juga tentang konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang selanjutnya itu ada attention. Attention itu salah satu cara untuk kita menarik perhatian dengan memberitahu peserta tentang tujuan perhatian dan mengapa hal itu bisa memiliki konsekuensi penting bagi mereka, seperti manfaat belajar dan biaya tidak belajar. Nah, selanjutnya itu ada retention. Di retention ini memiliki 3 kunci proses retensi. Yang pertama yaitu ada symbolic coding, cognitive organization, dan symbolic rehearsal. Proses retensi dimulai dengan pengkodean simbolik atau symbolic coding, yaitu penerjemah dunia eksternal menjadi simbol internal yang digunakan untuk memahami dan menyimpan informasi. Nah, simbol-simbol ini kemudian diorganisasikan ke dalam struktur kognitif yang sudah ada pada individu dengan menghubungkan informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Yang terakhir itu ada behavior reproduction. Pada gambar ini menunjukkan proses reproduksi perilaku sebagai bagian dari proses kognitif internal, pembelajaran, dan lingkungan eksternal. Hal ini tuh dilakukan untuk menunjukkan bahwa proses internal individu itu juga memicu perilaku atau kayak mengambil pengetahuan atau keterampilan dari memori dan mengarahkan tubuh untuk melaksanakannya. Sementara perilaku tersebut tuh sebenarnya terjadi di dalam dan menjadi bagian dari lingkungan eksternal. Selanjutnya di sini ada Lightning Training Design with Learning Process. Di gambar sebut ada teori micro design instruksional. Ini menyediakan 9 langkah urutan peristiwa yang harus diikuti dalam mengembangkan pelatihan. Gini dan rekan-rekannya itu mengatakan acara-acara instruksional ini tidak selalu terjadi dalam urutan yang tepat ini. Meskipun ini adalah urutan yang paling mungkin, tidak semua acara ini disediakan untuk setiap pelajaran. Peran mereka adalah merangsang proses informasi internal. Terkadang suatu acara akan jelas bagi peserta didik dan tidak diperlukan.
atau disediakan oleh peserta didik sendiri. Dalam menggunakan daftar periksa, perancang bertanya apakah peserta didik membutuhkan dukungan pada tahap ini untuk mempelajari tugas ini. Selanjutnya di sini ada motivation to learn. Jadi motivasi untuk belajar adalah intensitas dan ketekunan peserta. Pelatihan dalam mengikuti program pelatihan yang sangat mempengaruhi hasil pelatihan, seperti perolehan pengetahuan dan kinerja kerja. Untuk merancang pelatihan yang efektif, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ini. Jadi faktor motivasi terdiri dari faktor individu seperti self-efficacy, valensi, kecemasan, dan kemampuan kognitif, serta faktor lingkungan seperti iklim belajar dan transfer, dan dukungan dari supervisor maupun rekan kerja. Pemahaman terhadap interaksi faktor-faktor ini membantu profesional pelatihan dalam meningkatkan motivasi dan keberhasilan pelatihan. Kemudian di sini ada environmental factors and resistance. Jadi resistensi terhadap pembelajaran terjadi ketika motivasi peserta pelatihan tidak cukup